Terlebih perkenalkan, nama saya Kristianti Duha. Saya Tiara Supisana Zebua. Saya Dar Ardan Pratini. Saya Tiara Putri. Kita masuk list pertanyaan. Yang pertama, bagaimana pendapatmu tentang kombinasi rasa kurma dan kacang mede dalam mochi? Yang menjadi jawabannya itu satu, kombinasi rasa kurma dan kacang mede dalam mochi menarik sekali. Kurma memberikan rasa manis dan alami dan legit, sedangkan kacang mede menambah tekstur gurih dan sedikit renyah. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan yang sangat unik dan lebih premium dibanding mochi tradisional. Yang kedua, apakah kamu merasa aman jika cemilan ini tidak mengandung gula rafinasi? Jawabannya itu iya, saya merasa lebih aman dan nyaman. Menghindari gula rafinasi berarti lebih sedikit risiko lonjakan gula darah dan lebih cocok untuk gaya hidup sehat. Yang ketiga, menurutmu apakah warna ungu alami dan dari ubi membuat produk ini lebih menarik? Menurut saya sangat menarik. Warna ungu alami memberikan kesan cantik dan alami tanpa pewarna buatan. Selain itu, secara psikologi warna ungu sering diasosiasikan dengan makanan sehat dan kaya antioksida. Yang keempat, bagaimana pendapatmu tentang cemilan dengan bahan dasar ubi ungu? Yang menjadi jawabannya, saya menyukainya. Ubi ungu kaya serat, vitamin, dan antioksidan, jadi cocok dijadikan bahan dasar camilan sehari yang tetap lezat. Yang kelima, jika ada mochi dengan isian kurma dan kacang mede, apakah kamu tertarik mencobanya? Kalau menurut saya, tentu kombinasinya terdengar inovatif dan lezat, apalagi jika teksturnya mochinya lembut dan isiannya tidak terlalu manis. Yang keenam itu, apakah kamu lebih suka snack sehat yang manis alami atau gurih? Kalau menurut saya cenderung memilih manis alami, terutama jika sumber manisnya berasal dari buah seperti kurma, madu, atau ubi. Tapi sesekali snack gurih juga menyenangkan. Yang ketujuh, apakah yang kamu pikirkan saat mencari camilan yang sehat dan enak? Jawabannya saya mencari keseimbangan antara rasa, kandungan gizi, dan bahan alami. Saya ingin snack yang lezat tapi tidak membuat rasa bersalah setelah dimakan. Yang kedelapan, apakah kekhawatiran terbesar kamu saat membeli produk camilan baru? Yaitu saya khawatir tentang kandungan tersembunyi seperti gula tambahan, pengawet, atau bahan sintetis, serta rasa yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang kesembilan, apakah kamu memiliki preferensi terhadap produk gluten-free? Ya, tidak wajib, tapi saya menghargai jika produknya gluten-free karena berarti lebih ramah bagi orang dengan intoleransi atau ingin mengurangi gluten. Yang ke-10, apakah kamu sering... Selanjutnya saya akan membacakan data customer itu. Nah, yaitu ada nama Mas Khalid. Yang pertama itu ada Marfa Ija dari seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Raja. Terus ada Indah dari seorang mahasiswa semester 3 di Universitas Raja. Yang ketiga itu ada Jessie, seorang mahasiswa semester 3 di Universitas Raja. Terus yang keempat itu Vincent, seorang mahasiswa semester 8 di Universitas Raja. Terus yang kelima itu ada Afia Lestari, seorang mahasiswa semester 4 di Universitas Raja. Terus ada yang keenam itu ada Ora Pertiwi, seorang mahasiswa semester 4 di Universitas Raja. Terus ada Aura Zahra, seorang mahasiswa semester 3 di Universitas Raja. Yang selanjutnya itu nomor 8 itu ada Indah, seorang mahasiswa semester 3 di Universitas Raja. Terus ada Festin, seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Raja. Ada Fieran, seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Raja. Ada Galuh, seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Raja. Ada Regina, semester 5 di Universitas Raja. Terus ada Lince, seorang mahasiswa semester 5 di Universitas Raja. Terus ada Indah, seorang mahasiswa semester 3 di Universitas Raja. Take-in dan feel. Ini fotonya kelihatan bagus tapi aslinya beneran gini ya. Jadi kayak seseorangnya itu punya ekspektasi tuh, dia berharap kayak apa yang dipesannya itu sesuai gitu dengan harapan dia gitu. Terus ada dari Vincent,
penasaran untuk mencoba karena kemasan yang unik atau sedang viral. Dulu deh. Kayak aku juga udah seringnya. Kayak kadang kita mesennya ini, datangnya malah yang ini beda lagi gitu loh, beda jauh. Kayak kita pesan sepatu, yang datangnya baju, terus bajunya juga nggak sesuai ekspektasi gitu loh. Kita komplain, marah-marah mungkin bisa jadi ya. Kalau bisa diajukan pengembalian, kita masih pengen mengajukan pengembalian. Ada dari Kak Ocha, melihat brand ini ada di rak supermarket premium di sebelah produk impor. Ada juga kan kalau kita melihat tuh di supermarket harganya lumayan mahal, terus udah dikasih di bahan impor gitulah. Pas kita check out di TikTok, apa di Tokopedia, apa di Shopee, ternyata harganya masih terjangkau. Kita pasti punya daya tarik untuk membelinya gitu, karena dari sisi harganya mungkin beda. Terus ada lagi dari Kalince, video unboxing orang lain yang isinya utuh sementara punya dia hancur. Kan ada juga tuh ulasan kita banyak melihat ulasan bagus banget, tapi pas kita membeli gak sesuai ekspektasi kita, banyak yang hancur, remuk semuanya gitu. Apalagi kadang salah gitu, yang kita pesannya A datangnya B. Terus masih dari Kak Ocha, foto-foto orang unboxing produknya kelihatan estetik banget ya. Ada juga gitu, kita lihat ulasannya, tapi pas kita kedatangan barangnya gak sesuai ekspektasi kita, pasti kita kecil banget ya pastinya ya. Masih dari ini Kak siapa ya, Kak Iman, lihat produk ini ada di meja influencer favorit walaupun lagi nggak di endorse. Ada juga kan kayak ada produk ini apa ya, padahal dia belum kayak dipromosiin dari influencernya, tapi udah lagi nggak di endorse, tapi udah ada di influencernya gitu loh, kayak udah dipromosin gitulah. Terus kita masuk ke Sidando. Mungkin saya akan mencari tahu lebih dalam mengenai produk tersebut, seperti mencari review internet atau bertanya kepada teman-teman yang sudah mencoba. Ini penting banget ya guys. Kadang kalau kita pengen punya produk, kita harus mencari dulu, kita harus searching dulu nih dari semua platform, Tokopedia contohnya, TikTok, Shopee dan sebagainya, internet juga. Intinya searching dulu ini produknya gimana gitu, udah BPOM belum, intinya semua lah, biar pas kita pesan barangnya kita tidak kecewa. Terus masih dari Kak Vestin, bagaimana caranya membuat makanan cepat saji, tetap sehat tanpa kehilangan rasanya. Jadi dia tuh pengen tuh buat inovasi makanan baru, tapi dia sehat dan juga cepat untuk disajikan gitu, nggak memerlukan banyak waktu. Ada yang pernah coba ini nggak enakan rasa apa ya, bertanya di grup WA. Ada juga kan kayak kita tuh buat polling di WA tuh, kita pengen beli makan ini, ayo di list siapa yang mau nih. Ada juga kan kita sering ngelakuin itu ya, aku juga pun sering. Terus ada dari Kak Yanti, kalau emang unik dan enak, saya akan mempromosikan dan ngajak teman-teman. Intinya kayak yang dibahas di atas tadi, kalau seandainya kita udah suka, pasti kita akan mengajak teman-teman yang lain juga. Terus ada dari Mbak Nani, saya akan membandingkan produk sejenisnya untuk memutuskan untuk membeli yang mana. Seperti yang tadi juga, kayak kita udah sering tuh membeli produk ya,
kita bandingin dulu tuh perbedaannya produknya A sama B sampai kita memutuskan pengen membeli yang mana gitu. Terus ada dari Kak Yanti lagi, rasanya lumayan tapi kayaknya nggak akan beli lagi, cukup sekali saja. Jadi kadang memang kita dirasanya ya rasanya enak, tapi kadang juga kita itu nggak pengen beli lagi, mungkin dari jangkauan jauh, dari sisi harga juga, terus dari sisi waktu pengirimannya juga kalau seandainya belinya online ya, terus dari kemasannya juga itu berpengaruh sampai kesannya padahal enak mungkin pas di lidah, tapi nggak pengen beli lagi karena dia udah berpengalaman gitu loh, produk ini yang penilaian segini gitu. Terus ada dari Kak Oscar, membandingkan dua merek di rak supermarket, membalik-balik kemasan untuk mengancam nilai gizi. Kadang kita pengen membeli makanan, tapi kita memperhatikan lagi nih, makanan ini mengandung apa aja yang ada banyak bahaya dan ada banyak gizi juga gitu. Kita kayak melihat, mereview, membandingkan gitu ya sebelum membeli produk itu. Terus ada Kak Oscar lagi, ikut program daur ulang kemasan yang diadakan brand gitu. Ada juga kan kayak dia brandnya udah terkenal, kita pengen gitu loh, kita ikut pengen lihat gimana cara mendaur ulang produk itu gitu loh, sampai dia Yaitu selanjutnya definisi proses mochi, ubi, kurma, kacang-kacang, cemilan sehat, manis alami, cantik disajikan. Selanjutnya, saya masuk bagian teki dalam bentuk tabel. Teki pertama, notaku. Tumbal itu gemas pain. Respon itu tutorialnya harus bang. Online ongkirnya mahal, kata Indah. HMK itu kemasannya bagus, tapi enggak praktis. Sekali dibuka nggak bisa ditutup rapat lagi, jadi gampang melempem, kata Galuh. Nama pembuat itu Galuh. Gua tumbal paling gua. Respon itu, ini cemilan bikin gemuk enggak? Lagi dia soalnya, kata Iren. HMK itu rasanya bikin lagi, tapi porsinya terlalu kecil. Enggak puas, tahu-tahu udah habis, kata Galuh. Nama pembuat Galuh. Nomor 3, paling 3, respon itu malah coba-coba ujung-ujungnya balik ke brand yang biasa dibeli, kata Indah. HMK itu takutnya rasanya aneh, cuma menang kemasan aja, kata Galuh. Nama pembuat itu Galuh. 4, tumbal itu gemas gol. Respon itu, semoga kegapaya cemilan sehat dapat mudah ditemui di toko-toko terdekat, contoh warung Magura dan warung yang ada di pinggir jalan, dan semoga kedepannya cemilan sehat gak hamba lagi, kata Indah. HMK itu, bisakah makanan dirancang bukan hanya untuk rasa, tapi juga untuk suasana hati tertentu, misalnya makanan penenang atau makanan penyemangat. Nama pembuat itu Galuh. Nomor 5, tumbal 5 gua. Respon itu, orang tua bilang cari yang penting aman, bersih dan gampang cari makan.
nggak usah yang mewah-mewah kategori. HMP itu ini kayak ya cemilan buat orang kaya, bukan buat jajan harian, kata Indah. Nama pembuat jalur 6. Tumbal yang tidak mau cemilan yang jelas statusnya halal, BPOM, dan tanda kedaluarsa panjang, kata Hendra. HMP itu bagaimana kalau ada makanan yang bisa mengajarkan empati, misalnya membuat kita merasakan pengalaman orang lain lewat lain. Nama pembuat dan terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan nomor 10. Poin yang pertama yaitu mau dukungan brand lokal yang kreatif dan beda dari yang lain. Mungkin saya akan mencari tahu kelebihan dalam mengenai produk tersebut, seperti mencari review di internet atau bertanya kepada teman-teman yang sudah mencoba. Poin kedua, takutnya rasanya aneh, cuman memang kemasan aja. Bagaimana menciptakan makanan yang dirancang untuk memicu rasa ingin tahu dan eksplorasi, bukan hanya rasa kenyang. Poin ketiga, porsinya terlalu sedikit, hanya mahal tapi isinya ridah dan sebanding. Poin yang keempat, takut ingin produk musiman yang tiba-tiba hilang pas kita lagi suka-sukanya. Poin yang kelima, kemasannya bagus tapi nggak praktis, sekali dibuka nggak bisa ditutup rapat lagi, jadi gampang melempang. Poin yang keenam, merasa harganya sepadan atau worth it jika rasa dan pengamanannya memuaskan. Nomor 11, bagaimana cara membuat makanan cepat saji tetap sehat tanpa memincang rasanya. Struktur, remaja dan dewasa muda atau usia 12 tahun sampai yang 40 tahun yang gemar mengonsumsikan makanan cepat saji seperti burger, pizza, ayam goreng, karena rasa yang kuat, praktis, dan faktor yang lebih tren. Mereka menginginkan kenikmatan makanan cepat saji atau burger, kentang, pizza yang dibuat dari bahan-bahan premium yang bisa mereka percayakan dan asal-usulnya juga lebih jelas. Alasan memilih, mereka mendapatkan bahan berkualitas tapi kehilangan esensi dan kenikmatan rasa atau fast food yang mereka inginkan. Yang terakhir yaitu menjual pengalaman memasak, modal mewah, dan food, menargetkan pasangan muda dan individu yang mereka inginkan. Selanjutnya saya masuk bagian sesi dalam bentuk tabel. Ada sumber, ada respon, ada MV, dan nama pembuat. Yang pertama itu the most pain, dengan responnya itu dengan rasa yang enak dan kemasan menarik, dapat memenuhi kebutuhan konsumen cemilan berkualitas, itu dari Vestin. Nah, MV-nya itu senang jika rasanya enak dan bisa pamer
ekspektasi sosial. Nama pembuatnya itu Regina. Nah yang kedua itu Paint 2, harganya mahal banget, worth it nggak ya? Mending nunggu diskon water sale aja. Terus AMP-nya itu bagaimana menciptakan makanan yang bisa mempererat hubungan sosial di dunia yang semakin individualistis. Itu nama pembuatnya Regina. Nah yang ketiga itu kalau nggak beli responnya, kalau nggak beli sekarang nanti kena spoiler cerita di mana-mana. Terus AMV-nya itu merasa ragu apakah rasanya akan cocok dengan lidah secara pribadi. Nama pembuatnya Regina. Yang keempat itu The Most Glow. Itu responnya lihat produk ini ada di meja influencer favorit walaupun lagi nggak di order dipakai beneran. Terus AMV-nya bagaimana cara menciptakan makanan yang tetap menarik walaupun tanpa menggunakan gula, garam atau minyak sama sekali. Itu Regina. Nama pembuatnya Regina. Yang kelima itu Goal 2. Itu responnya itu melihat bagaimana review bintang di Shopee atau Tokopedia yang komplain soal isi. Nah, terus AMV-nya itu harganya mahal banget, worth it nggak ya? Mending nunggu diskon water sale aja. Nama pembuatnya Regina. Yang keenam itu Gold 3. Melihat responnya melihat brand ini berkolaborasi dengan seniman lokal untuk desain kemasan limited edition. Terus AMV-nya melihat produk ini dipakai sebagai sponsor di sebuah acara wiper atau event olahraga. Nama pembuatnya Regina. Sekarang kita masuk bagian sesi yang dalam bentuk tabel yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada sumber, ada respon, ada HMF. Yang menjadi yang pertama itu ada The Most Paint. Responnya itu ada isu katanya produk ini pakai bahan baku yang gak berkualitas. Sedangkan HMF-nya itu saya membeli karena kemasan yang unik dan berbeda dari yang lain meskipun rasanya belum tentu saya suka. Itu pembuatnya Vira. Yang kedua itu ada Paint, yaitu orang yang menjadi responnya itu orang tua bilang cari yang penting aman, bersih dan gampang cari makan, nggak usah yang mewah-mewah. Yang menjadi HMF-nya itu saya membeli karena kemasan yang unik dan berbeda dari yang lain meskipun rasanya belum tentu yang saya suka. Itu pembuatnya Viera. Yang ketiga itu ada Paint ketiga, menjadi responnya itu tergantung jika rasanya unik, kemasan menarik dan banyak ulasan positif dari orang-orang. Yang menjadi HMF-nya itu ada tertarik jika rasanya unik, kemasan menarik dan banyak ulasan positif. Itu dari pembuatan Viera. Yang keempat itu ada The Most Gloss, yaitu merasa harganya sepadan atau worth it jika rasa dan pengalamannya memuaskan. Itu yang menjadi HMF-nya itu saya akan membandingkan dengan produk sejenis sebelum memutuskan membeli. Itu dari Viera. Yang kelima itu ada Goal kedua, itu responnya itu tergantung jika rasanya unik, kemasan menarik dan banyak ulasan positif dari orang. Yang menjadi HMF-nya itu bagaimana kriteria Anda dalam memilih produk baru untuk dibeli. Itu dari Viera. Yang keenam itu ada Gloss ketiga, itu menjadi responnya melihat dari brand ini berkolaborasi dengan seniman lokal untuk desain kemasan limited edition. Yang itu menjadi HMF-nya itu gila, aku kemarin dapat driver aneh banget. Itu dari pembuatnya Viera. Terima kasih. Sesi 3, bagaimana cara membuat makanan cepat saji tetap sehat tanpa kehilangan rasanya. Yang bertanya Festin. Struktur user remaja, dewasa, muda usia 12-40 tahun yang mengonsumsi makanan cepat saji seperti burger, pizza, ayam goreng karena rasanya yang kuat, kepraktisan dan keren. Terus mereka menginginkan kenikmatan makanan cepat saji, burger, kentang, pizza yang dibuat dari bahan-bahan yang mereka percaya dan lacak asal-usulnya. Kesalahan terbesar adalah kita
berasumsi bahwa fast food secara inheren dari Senayan tidak sehat. Terus ada alasan memilih itu pergi ke restoran sehat, mereka mendapatkan bahan berkualitas, esensi dan kenikmatan rasa fast food yang mereka hidam. Mewah dan full menargetkan pasangan muda atau individu yang ingin memanjakan diri di akhir pekan tanpa rasa bersalah. Mengganti roti spons pabrikan dengan roti artisan, misalnya sourdough atau potato bun, dan bakery lokal.